Halo, Shalom. Saat ini saya dipercayakan untuk membawakan satu renungan firman Tuhan yang berkaitan tentang motivasi dalam melayani. Nah, sebelum kita memulaikan renungan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari yang Engkau telah berikan kepada kami. Penyertaan-Mu sempurna di setiap hidup kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu yang berkaitan tentang motivasi dalam melayani. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi kami, agar kami boleh diubahkan melalui setiap proses, terlebih khusus pada saat ini dalam perenungan firman Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, oke teman-teman. Saat ini saya dipercayakan untuk membawakan satu renungan yang berkaitan tentang motivasi dalam melayani. Nah teman-teman, pastinya setiap kita pasti memiliki suatu motivasi di dalam kita mengerjakan sesuatu. Nah dalam hal pelayanan, kita pun harus belajar apa sih yang menjadi motivasi kita dalam melayani Tuhan. Nah untuk belajar lebih dalam, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Saya ulang, Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Nah, saya akan membacakannya. Firman Tuhan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, firman Tuhan hari ini saya bagikan yang berkaitan tentang motivasi dalam melayani. Nah, saat ini kita mungkin sudah berada di dalam suatu jabatan, di dalam suatu kepengurusan, atau kita memiliki peran atau andil di dalam suatu pelayanan tertentu, baik itu di kampus ataupun di gereja atau dimanapun kita berada. Nah, namun yang kita harus tahu, apa sih motivasi yang benar dalam melayani? Nah, teman-teman, setiap orang yang telah dipanggil dan ditebus di dalam Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sudah seharusnya untuk melayani. Nah, mengapa demikian? Karena melayani merupakan suatu sarana yang Allah pakai untuk menyampaikan Injil kepada dunia. Nah, Tuhan akan memakai setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan Injil kemanapun dia pergi, baik itu di kampus, di keluarga, pekerjaan, dan dimanapun kita ditempatkan saat ini. Nah saat ini pun kita mungkin sedang di dalam suatu pelayanan. Mungkin kita menjadi yang memainkan alat musik, MC, mungkin pengkhotbah dan sebagainya. Nah tentu itu semua dilakukan agar Injil makin terberitakan ke seluruh dunia dan makin banyak orang yang akan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, oleh karena itu sudah semestinya lah kita melayani Tuhan. Karena itu pun merupakan buah yang kita hasilkan karena pendalaman kita akan Yesus Kristus. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa kadang-kadang sebagai orang yang sedang melayani, kita masih saja didapati kadang memiliki motivasi yang salah dalam melayani. Nah, banyak orang yang terjebak dalam suatu pelayanan tetapi dengan motivasi yang salah. Mungkin seperti agar dia dikenal, menunjukkan kehebatan, atau mungkin sebagai pelarian atas kekosongan dirinya. Agar dia tidak merasakan kosong, dia melayani. Ataupun
punya kepentingan terselubung seperti ingin mendekati seseorang di dalam suatu pelayanan atau ingin menunjukkan sesuatu. Nah, itu pun mungkin sedang kita alami atau mungkin pernah kita alami. Nah, tapi teman-teman, kita harus tahu bahwa itu bukanlah suatu motivasi yang benar dalam melayani. Teman-teman, kita harus mengetahui bahwa motivasi yang salah akan membawa kita menjadi sombong. Sehingga bukanlah Allah yang dimuliakan, tapi kita pribadi memuliakan diri kita sendiri. Kadang ketika kita merasa kita hebat di dalam melayani, kita pintar bermain gitar, kita pintar di dalam membawakan puji-pujian. Lantas kadang kita merasa kita hebat sehingga menutup kemuliaan Allah. Sehingga fokus pelayanan bukanlah Tuhan, tetapi kita yang sedang melayani. Nah, teman-teman, ketika kita terus menerus di dalam motivasi yang seperti itu, tentu itu akan menghasilkan pelayanan yang berpusat pada diri sendiri. Sehingga itu hanya akan menjadikan batu sandungan bagi orang lain. Nah, tentu itu bukan hal yang kita inginkan, kan? Nah, motivasi yang salah juga membuat seseorang tidak akan bertahan dengan goncangan-goncangan yang akan terjadi dalam pelayanan. Contoh, seandainya saya memiliki motivasi, saya ingin jadi pengurus di UPMKIP karena saya ingin kenal dengan banyak mahasiswa baru. Mungkin saja salah satunya akan menjadi pasanganku nanti. Oleh karena itu saya harus melayani. Nah, kalau kita hanya memiliki motivasi yang seperti itu, pastinya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika kita mengalami goncangan-goncangan di dalamnya, kita berselisih, kita bertengkar, tentu kita tidak akan bertahan karena motivasi kita salah. Nah, jadi motivasi salah itu tidak akan membuat seseorang bertahan di dalam pelayanan. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita saat ini? Coba kita mengevaluasi diri kita. Apa kita sudah benar-benar memiliki motivasi yang benar dalam melayani? Satu hal yang kita harus tahu bahwa dasar dari pelayanan kita yaitu kita melayani karena Allah di dalam Yesus Kristus telah melayani kita. Lewat apa? Lewat karya penebusannya. Dia yang adalah Allah yang maha tinggi mau menjadikan dirinya menjadi manusia dan mati untuk kita. Itu merupakan pelayanan sesungguhnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau memberikan dirinya untuk orang lain. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus memberikan dirinya untuk menjadi korban atas penebusan dosa-dosa kita. Nah, jadi motivasi yang seharusnya yang kita miliki yaitu dalam melayani, kita melayani karena kita terlebih dahulu telah dilayani Allah melalui karya penebusan dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita memiliki motivasi ini, tentunya kita akan semakin giat, makin gentar di dalam menjangkau banyak jiwa. Nah, di dalam pelayanan pun, ketika kita melayani, kita harus melihat bahwa kita melayani karena kita memiliki belas kasihan akan jiwa-jiwa. Banyak orang di luar sana yang belum mengenal Allah. Bahkan akhir hidupnya kita sudah tahu bahwa tidak percaya Yesus pasti mati. Tentu kita tidak menginginkan hal itu. Oleh karena itu Tuhan ingin memakai setiap kita untuk melayani jiwa-jiwa agar melalui kita Kristus dapat dikenal. Nah, teman-teman, apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Nah, mungkin di antara kita sudah ada yang jadi PKK, jadi pengurus, atau jadi suatu yang dipakai di dalam suatu pelayanan. Nah, tapi kalau kita motivasi kita benar, pasti itu akan membuahkan hasil yang benar dan memuliakan Allah. Nah, mungkin saja kita sedang melayani itu sebenarnya Tuhan sedang memasukkan kita dalam agenda besarnya. Nah, motivasi yang benar dalam melayani akan menjadikan kita hidup lebih dekat kepada Dia dan banyak orang yang akan mengenal Kristus. Dari pusat dari pelayanan yaitu Yesus sendiri yang terlebih dahulu telah melayani kita. Dan
Milikilah motivasi yang benar dalam melayani. Serahkan seluruh hidup kita. Yakin Tuhan akan menolong kita dan membuat kita mampu dalam mengerjakan setiap pelayanan kita. Nah, terutama di UPM KIP, kita mengenal visi dan misi kita. Yakni yang pertama adalah penginjilan, kedua pemuridan, ketiga pelipat ganda dan pengutusan. Itu merupakan hal yang paling penting, yaitu memuridkan. Kita saat ini di KTB kan, tentu kita akan menjadi yang meng-KTB kan. Kita mengenal Allah supaya orang lain pun mengenal Allah. Kiranya kita terus menerus memperbaiki motivasi kita. Jika kita dapati motivasi kita salah, minta ampunlah kepada Tuhan dan kembali perbaiki motivasi kita. Saya dengan dirimu sedang berjuang, tapi ingat, lakukanlah bagianmu dalam pelayanan. Biarlah hal yang tidak mampu kita lakukan, Tuhanlah yang mengerjakannya. Sekian renungan yang dapat saya bagikan. Kiranya kita semua dapat diberkati melaluinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah merenungkan sebagian isi firman-Mu tentang motivasi dalam melayani. Nah Tuhan, Engkau mungkin mendapati di setiap kami ada motivasi yang salah. Tolong Tuhan ampuni kami. Dan biarlah kami memiliki motivasi yang benar. Sehingga melalui kami ya Tuhan, Engkau memakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian renungan hari ini, renungan UPM KIP. Kiranya di renungan-renungan selanjutnya kita akan lebih giat lagi mendengarkan firman Tuhan. See you, goodbye, God bless you.